Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Zaneta Sihaan, NPM 22120112777. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis putusan pilot saya dengan judul Putusan Pilot nomor 24 garing PDT titik sus strip pilot garing 2023 garing PN titik niaga Jakarta Pusat dalam sengketa gagal bayar medium term note dan promissory note oleh PT Tiara Global Properterindo. Latar belakangnya adalah perkara pilot ini berawal dari adanya kewajiban pembayaran utang yang tidak dipenuhi oleh para termohon pilot yang terdiri dari PT Tiara Global Properterindo, PT Wahana Bersama Nusantara, dan individu bernama Agus Salim. Para pemohon pilot yang merupakan sekelompok kreditor mengajukan permohonan pernyataan pilot terhadap para termohon dengan alasan bahwa mereka memiliki lebih dari satu kreditor dan telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam perkara ini, pemohon pilot mendasarkan klaim mereka pada surat kesepakatan bersama tertanggal 1 April 2021 yang mengatur skema pembayaran utang oleh termohon pilot kepada kreditur. Namun, meskipun kesepakatan telah dibuat, para termohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Hal ini menjadikan alasan utama bagi para pemohon untuk mengajukan permohonan pilot di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis Hakim kemudian memeriksa perkara ini dengan mempertimbangkan aspek formalitas serta pembuktian secara sederhana. Namun dalam putusannya, Majelis Hakim menolak permohonan pilot yang diajukan para pemohon dengan alasan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat hukum yang diperlukan untuk menyatakan para termohon dalam keadaan pilot. Kajian dan analisis. Nomor 1, siapa pemohon dan termohon dalam putusan nomor 24 garing PDT titik sus strip pilot garing 2023 PN Niaga Jakarta Pusat. Yang pertama ada pemohon, yaitu The Pek Kyong sebagai pemohon pilot pertama. Yang kedua Lana Wati Kosasi sebagai pemohon pilot 2. Lalu Olivia Wirya Sugata sebagai pemohon pilot 3. Lalu Bernardus Billy Wirya Sugata sebagai pemohon pilot 4. Lalu ada termohon yang pertama PT Tiara Global Properterindo sebagai termohon pilot pertama. Dan ada PT Wahana Bersama Nusantara sebagai termohon pilot 2. Lalu ada Agus Salim sebagai termohon pilot 3. Alasan mengajukan permohonan pilot tersebut yaitu pertama bahwa pemohon pilot adalah pemegang dilihat promissory note PT Tiara Global Properterindo termohon pilot 1 dan PT Wahana Bersama Nusantara sebagai termohon pilot 2 dengan jumlah nominal awal 8 miliar juta 700 rupiah dan bunga 299.106.250 sehingga total pokok dan bunga sebesar 8,9 miliar. Bahwa pemohon pilot beserta kreditur lainnya telah membuat dan menandatangani surat kesepakatan bersama dengan para termohon pilot sebagai tertuang dalam surat kesepakatan bersama nomor 25 garing 3 garing SKB garing 2021 tertanggal 1 April 2021. Dan bahwa berdasarkan surat kesepakatan sebagaimana telah disampaikan di atas, maka jelas dan terbukti bahwa para termohon pilot memiliki hutang kepada para pemohon pilot sebagaimana surat kesepakatan bersama nomor 25 garing 3 garing SKB garing 2021 tertanggal 1 April 2021. Tentang adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pemohon pilot. Selanjutnya ada nomor 4 bahwa sebagaimana telah pemohon pilot sampaikan pada alasan-alasan pilot di atas, di mana termohon pilot 1 PT Tiara Global Properterindo dan PT Wahana Bersama Nusantara dan Agus Salim memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada para pemohon. Bahwa berdasarkan poin 6 surat kesepakatan bersama tertanggal 1 April 2021 dinyatakan bahwa pembayaran hutang pertama akan dilakukan pada tanggal 20 April 2021 dan selanjutnya akan dilakukan setiap tanggal 30 setiap bulannya di bulan berikutnya, terkecuali bulan Februari dilaksanakan pada akhir bulan Februari. Bahwa selanjutnya berdasarkan poin 3 surat kesepakatan bersama nomor 25 garing 3 garing SKB garing 2021 tertanggal 1 April 2021 dinyatakan bahwa pihak kedua bersedia membayar pembayaran hutang tersebut selama 30 kali. Bahwa berdasar perhitungan tersebut di atas, maka total kewajiban para termohon pilot kepada pemohon pilot grup The Pek Kyong adalah sebesar 8.399.165.791 rupiah.
Bahwa selain itu, para termohon pilot juga memiliki utang yang telah jatuh tempo pada kreditor lainnya yang ikut menandatangani surat kesepakatan bersama tertanggal 1 April 2021 sehingga kewajiban para termohon pilot kepada kreditor lainnya adalah sebagai berikut. Grup Josek Jau sebesar 11 miliar 66.676.909 rupiah, Grup Tan Siok Swat sebesar 5 miliar 191.592.184 rupiah, Chris Timotius Wijaya sebesar 3 miliar 875.700.000 rupiah. Berdasarkan uraian tersebut, telah nyata dan terbukti termohon pilot 1, termohon pilot 2, termohon pilot 3 memiliki utang kepada pemohon pilot dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 Junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mengatur mengenai syarat-syarat permohonan pernyataan pilot. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Niaga menolak permohonan tersebut adalah bahwa dari jawaban para termohon pilot, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa kedudukan Agus Salim sebagai termohon pilot 3 masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam uraian pokok perkara. Sementara itu, PT Tiara Global Properterindo sebagai termohon pilot 1 dan PT Wahana bersama Nusantara sebagai termohon pilot 2 saat ini masing-masing berada dalam status keputusan pengesahan perjanjian perdamaian homologasi. Oleh karena itu, langkah hukum yang seharusnya ditempuh oleh para pemohon adalah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap homologasi tersebut, dan bukan dengan mengajukan permohonan pernyataan pilot seperti yang dilakukan saat ini. Sebab apabila permohonan pilot ini dikabulkan, maka dalam proses kepilotan akan terbuka kemungkinan terjadinya pengesahan perdamaian atau homologasi kembali. Hal ini akan menimbulkan dua homologasi atau dua badan hukum yang sama, yaitu dalam proses PKPU dan dalam proses kepilotan terhadap PT Tiara Global Properterindo dan PT Wahana bersama Nusantara. Lalu, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pernyataan pilot yang diajukan oleh para pemohon tidaklah termenuhi syarat formil sehingga persyaratan-persyaratan material tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Demikian pula terhadap segala upaya pembentukan yang telah dilakukan oleh para pihak juga tidak perlu dipertimbangkan, dan oleh karena permohonan pernyataan pilot quo telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan menolak permohonan pernyataan pilot untuk seluruhnya. Bahwa oleh karena permohonan pernyataan pilot telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka para pemohon berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan. Nomor 4 adalah siapakah kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk dalam putusan ini. Jadi bahwa dikarenakan menolak permohonan pilot dari termohon, berakibat permohonan perihal kurator ditolak dan debitur tidak dalam keadaan pilot. Lalu yang terakhir, apa akibat putusan pernyataan pilot nomor 24 garing PDT titik sus strip pilot garing 2023 garing PN Niaga Jakarta Pusat, dan kapan berlakunya putusan tersebut. Yang pertama, bahwa dengan ditolaknya putusan pilot nomor 24 garing PDT titik sus strip pilot garing 2023 PN Niaga Jakarta Pusat, maka debitur tidak berada dalam keadaan pilot. Yang kedua, bahwa oleh karena permohonan pernyataan pilot telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka para pemohon berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.800.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh kami Kadarisma Alriskandar SHMH sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pramnowo SHMH, dan Bintang AL SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Edward Willy SMH, Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh kuasa para termohon dengan tanpa hadirnya kuasa para pemohon. Sekian penjelasan presentasi saya dalam analisis putusan pilot ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.